Pernah nggak hasil AI kalian kelihatan pinter, tapi pas dipakai malah bikin kena semprot? Masalahnya bukan di AI, masalahnya ada di cara kita ngasih perintah. Di video ini, kita bakal sama-sama belajar kenapa AI sering kelihatan pinter, tapi hasil akhirnya justru bikin masalah. Dan gimana cara pakainya yang benar. Dulu, kalau kita bingung, refleksnya cuma satu, yaitu Google. Ketika tak kunci, buka halaman pertama, pilih satu persatu artikel, cari mana yang paling relevan. Tapi sekarang, polanya berubah total. Pusing rumus, AI. Butuh ide konten, AI. Revisi kerjaan, AI. Bahkan urusan percintaan pun AI. Walaupun kita semua tahu, AI gak punya hati dan gak punya perasaan. Pilihan AI juga makin banyak. ChatGPT, Gemini, DeepSeek. Dan kerennya, kita nggak perlu install banyak aplikasi. Cukup buka browser, masuk web, dan ketik kebutuhannya apa, dan jawabannya muncul dalam hitungan detik. Apalagi versi premium. Kadang, jawabannya rapi banget sampai bikin mikir, iya juga ya. Tapi pernah nggak sih, kalian kepikiran dibalik kemudahan itu, sebenarnya AI itu apa? Dan kenapa sekarang kita nggak bisa lepas dari mereka? Jadi gini, sederhananya, AI atau kecerdasan buatan yang kita kenal adalah teknologi simulasi atau meniru cara kerja otak manusia. Para ahli merancang mesin atau komputer supaya mereka nggak cuma diem, tapi bisa berpikir, belajar dari kesalahan, memecahkan masalah rumit, sampai mengambil keputusan kayak manusia. AI bekerja dengan cara melahap data dalam jumlah raksasa. Bayangkan ribuan perpustakaan digital digabung jadi satu. Dari sana, mereka mengenali pola-pola tertentu untuk bantu kita otomatisasi tugas-tugas yang membosankan. Makanya, nggak heran kalau sekarang AI ada di mana-mana. Mulai dari sistem medis untuk bantu dokter, autopilot di mobil listrik, sampai layanan pelanggan yang bisa balas chat kamu jam 3 pagi. Ya intinya, AI hadir bukan untuk menggantikan, tapi buat jadi asisten super yang bikin segalanya lebih efisien. Nah, poin yang perlu kalian catat itu adalah AI bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan kita, bukan karena mereka Tuhan yang tahu segalanya, tapi karena mereka itu sebenarnya adalah pengamat pola yang sangat handal. Ketika kalian melempar pertanyaan sekecil atau sederhana apapun itu, AI langsung bakal memindai database mereka yang sangat luas untuk mencari jawaban yang paling masuk akal. Misalkan, kelihatan mirip kan? Makanya nggak heran lagi kalau ada kasus satu kelas kompak nanyain jawabannya ke AI, dan ternyata ketika dikumpulin jawabannya sama semua. Tapi kenapa? Ya karena AI memproses pola yang sama untuk pertanyaan yang serupa. Mereka merumuskan jawaban berdasarkan data-data yang sering muncul, lalu merangkainya jadi kalimat yang terlihat meyakinkan. Jadi, AI itu sebenarnya lihat pola, susun logika, dan hias pakai kata-kata yang manis. Tapi tunggu dulu, ada satu hal yang kalian harus ingat baik-baik. Sama halnya kayak kita dulu sering nemu hoax saat asik googling. Di dunia AI pun harusnya sama, bahkan lebih halus. Gak semua jawaban itu 100% akurat atau valid secara fakta. Kadang, karena tugas utama mereka adalah merangkai kata, mereka terjebak dalam fenomena yang disebut halusinasi AI. Mereka bisa terlihat sangat percaya diri saat menjelaskan sesuatu, padahal sebenarnya mereka lagi ngarang indah dan gak nyambung sama sekali dengan realitanya. Dan di sini, tugas kita sebagai manusia bukan sekedar simulasi. Untuk tetap kritis, kita harus bijak dalam memilah dan memilih informasi. Jangan telan mentah-mentah semua yang muncul di layar. Gunakan logika kalian sebagai filter terakhir. Nah, pernah nggak kalian ngerasa udah nanya baik-baik ke AI, tapi jawabannya kok ngelantur kemana-mana? Rasanya kayak lagi pesen nasi goreng nggak pakai cabe, tapi yang datang malah mie ayam pakai cabe. Kesel kan? Gak sesuai ekspektasi banget. Masalahnya, kalau AI udah mulai halusinasi atau ngarang bebas, ini bisa gawat. Bayangin aja kalau lagi ngerjain laporan penting untuk bos, terus ditelan mentah-mentah jawabannya tanpa dicek lagi, dan ternyata datanya itu fiktif saat dipresentasiin, dan langsung kena semprot karena jawabannya gak jelas, gak sesuai dengan kenyataan. Resikonya gak cuma disalah-salahin, ya bye-bye karir atau nilai kalian jadi merah. Nah, biar nggak ada tragedi kayak tadi, sebenarnya kita butuh satu kunci ajaib. Kunci yang sering banget disepelein, tapi sebenarnya menentukan segalanya. Kunci itu adalah prompting. Tapi sebenarnya prompting itu apa? Susah nggak? Singkatnya,
Prompting adalah cara kita memberikan instruksi. Tapi ingat, instruksi itu ada seninya. Nggak bisa asal-asalan kayak, buatin aku iklan yang menarik dan pasti laku 100%. No. Itu bukan perintah. Itu namanya nodong keajaiban. Biar makin paham, aku kasih tahu 4 alasan kenapa kalian wajib jago prompting. Yang pertama, AI adalah pembaca pola, bukan pembaca pikiran. Bayangin kalau kalian punya pacar yang kalau ditanya mau makan di mana, jawabannya pasti terserah. Pasti pusing dong. AI itu mirip kayak gitu. Kalau perintahnya nggak jelas. Ingat, AI itu ngeliat pola. Tanpa kalian sadari, setiap kalimat yang kalian ketik itu membentuk peta jalan untuk mereka. Tapi kalau peta jalannya berantakan, AI pasti bakal nyasar. Dengan mempelajari teknik prompting, kalian sebenarnya lagi belajar cara bikin peta yang presisi. Supaya si AI nggak perlu nebak-nebak lagi isi kepala kalian. 2. Menghindari drama karangan bebas. Pernah nggak kalian minta saran ke temen tentang cara dekor kamar, tapi malah cerita panjang lebar soal ngebenerin genteng bocor? Gak jelas. Itu yang terjadi kalau instruksi kita lemah. Meskipun di tahun 2026 ini AI udah makin pinter, tapi mereka tetap punya batasan. Kadang kalau kita nggak tahu jawabannya, mereka bakal sok tahu demi terlihat membantu. Teknik prompting yang benar fungsinya adalah sebagai pagar pembatas. Jadi seenggaknya jawabannya nggak bakal meleset 100% dari jalur yang kita mau. 3. Asisten pribadi di tahun 2026 bukan sekedar menjawab bot. Coba deh kalian bayangin situasi ini. Kalian lagi stres parah karena tugas numpuk di kantor atau di kampus. Di momen itu, kalian punya asisten yang super sigap. Kalian nggak perlu jelasin dari nol, dia udah tahu gaya bahasa kalian, format yang kalian mau, dan data apa yang harus dicari. Itulah peran AI di tahun 2026 ini. Dia bukan lagi mesin pencari, tapi partner kerja. Semakin jago kalian memberi instruksi, semakin lancar kerjaan kalian. Dan level stres kalian akan turun drastis. Tapi ingat, tujuannya bukan untuk menggantikan posisi kalian, tapi justru jadi tangan kanan yang bikin kinerja kalian makin melesat. 4. Skill tersembunyi yang bikin kalian beda. Dulu, bisa ngetik cepat itu dianggap skill. Tapi sekarang, prompting adalah skill baru yang bikin kalian lebih menonjol. Dibanding cuma kopas perintah dari internet tanpa tahu polanya, begitu hasilnya nggak sesuai, malah marah-marah sendiri. Tapi kalau kalian kuasain teknik prompting, kalian punya kendali penuh. Kalian bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, akurat, dan memuaskan. Ini bukan lagi rahasia umum, tapi senjata rahasia untuk kalian yang pengen selangkah lebih maju dibanding yang lain. Penasaran gak sih gimana cara kerjanya? Oke, gak pakai lama-lama, kita langsung aja bongkar tekniknya. Dan kenalin, ini adalah formula RACE atau RACE. Bukan balapan tapi ya. Ini adalah singkatan dari Role, Action, Context, dan Expectation. Ingat, AI itu kan aktor yang jenius nih. Meniru manusia aja bisa, apalagi profesi. Kalau kalian gak kasih tahu dia harus jadi siapa, ya dia cuma jadi mesin yang kaku. Teknik RACE ini adalah yang paling efektif buat bikin AI breakthrough jadi spesialis di bidangnya. Seolah kalian lagi ngerekrut ahli buat kerja bareng kalian. Role. Ingat, AI adalah simulasi kecerdasan manusia. Tugas pertama kamu adalah menajamkan identitas mereka. Kalau kamu cuma bilang bikinin iklan, ya hasilnya biasa aja. Tapi kalau kamu kasih ide jabatan, mentalitasnya bakal berubah. Misalkan, kamu perlu produk, kamu perlu promosi produk, maka yang kamu harus bikin adalah bikin dia merasa sebagai ahlinya. Contoh, bertindaklah sebagai senior kreatif marketer dan viral promoter yang punya rekam jejak memecah rekor penjualan ribuan unit melalui promosi sosial media. Ya kita melebih-lebihkan aja keberhasilan mereka untuk memperkuat algoritma agar dia menarik data-data pemasaran yang terbaik yang dia punya. Kedua, action. Setelah tahu dia siapa, kita harus tahu dia ngapain. Kasih tahu dia harus ngapain. Di tahap ini, kamu harus to the point. Misalkan, buatlah naskah iklan video pendek untuk TikTok atau Reels yang berdurasi 60 detik untuk brand Fat the Savers. Di sini ada 3 poin kunci. Platformnya jelas, TikTok atau Reels, durasinya dibatasin dalam 60 detik dan nama brandnya disebut. Semakin spesifik aksinya, semakin kecil kemungkinannya buat ngarang. Ketiga, konteks. Ini bagian yang paling sering-sering banget dilupain. Padahal ini nyawanya.
Jelaskan secara terperinci apa yang kamu jual dan siapa yang bakal nonton. Contoh, produk utamanya adalah kromboloni. Keunggulannya, teksturnya flaky, isiannya melimpah alias lumar, dan harganya sangat worth it. Target audiens kita adalah Gen Z dan milenial yang hobi kulineran kekinian atau istilahnya FOMO. Dengan konteks sedetail ini, AI bakal tahu dia nggak boleh pakai bahasa yang terlalu kaku dan formal. Keempat, expectation. Terakhir, yang nggak kalah krusial adalah hasil akhirnya. Mau kayak gimana? Kamu harus minta AI memasukkan elemen-elemen teknis yang kamu mau. Contoh, harapan gue 1. Gunakan bahasa gaul anak muda Jakarta yang santai tapi persuasif. 2. Gunakan struktur hook 3 detik pertama untuk mencuri perhatian. 3. Sertakan instruksi visual yang kayak apa yang harus tampak di layar dan audionya seperti apa. Nah, kalau kalian udah gabungin keempat elemen race tadi jadi satu prompt, jangan kaget kalau misalkan jawabannya bikin kalian melongo saking bagusnya. Jadi gimana? Berapa banyak waktu yang kalian bisa hemat kalau kalian ngerjain ini sendiri dari nol? Mulai dari waktu riset, nyari hook, sampai nyusun call to action, mungkin butuh waktu sejam lebih. Tapi dengan teknik race ini, ChatGPT cuma butuh waktu kurang dari 10 detik untuk ngeluarin draft naskah yang udah 80% matang. Dia nggak ngegantiin kreativitas kamu, tapi dia mempercepat proses eksekusi idenya. Tapi ingat, meskipun hasilnya udah keren, tetap baca ulang dan tugas kalian jadi pemimpin redaksinya. Kan AI ini yang nulis, kalian yang nentuin apakah ini layak tayang atau enggak. Prompting itu ibarat kata jembatan antara ide gila di kepala dengan teknologi masa depan. Satu hal lagi, teknik race ini baru permulaan. Ya ibarat main game, ini baru level 1. Dan jangan sampai kalian ketinggalan, karena di tahun 2026 ini, siapa yang paling cepat adaptasi, dia yang menang. Like video ini kalau kalian ngerasa relate dengan apa yang udah kita bahas, dan subscribe channel ini. Sekian dari Tultera, sampai ketemu kunci ajaib di video selanjutnya. Ciao.